Pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marulitua Silaban. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Cornelius Ronowijoyo, Pak Dr. Cornelius ya. Kita akan mendengarkan atas kegiatan berkumpulnya tokoh-tokoh Kristiani relawan untuk pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Pusat. Ya, kita sapa saja Pak Cornelius. Ya, selamat siang Pak Cornelius. Salam jumpa kembali di kanal YouTube satukanindonesia.com. Kita dapat kabar nih Pak Cornelius, ada pertemuan ini relawan dan para pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pak, bagaimana tentang pertemuan itu Pak Cornelius terjadinya? Baik, selamat siang saudara-saudara. Saya berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh Kristiani yang memimpin tim-tim relawan signifikan, ketua umum ormas-ormas Kristen, ketua umum komunitas. Jadi ada Patek Center, ada masyarakat Toraja, masyarakat Dayak dan lain-lain, untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh Kristen, orang Kristen bukan penonton di negeri ini. Orang-orang Kristen adalah pelaku utama sejarah. Dan kita dalam rangka keberlanjutan sejarah Republik Indonesia melalui Pilpres 2024 ingin menyatakan dan membuktikan bahwa kita ada di dalam pergerakan ini. Jadi kita bukan penonton, kita adalah pelaku. Jangan sampai ketika calon kami menang, seakan-akan tidak ada partisipasi Kristen di dalamnya. Oleh karena itu kami mensinergikan semua kekuatan agar kita melakukan tindakan yang masing-masing mencerminkan kesatuan tubuh Kristus walaupun masing-masing punya karakteristik masing-masing. Nah, ke depan kita berharap agar komunitas Kristen, umat Kristen pada umumnya tetap menjadi pelaku sejarah dan menjadi warga negara kelas 1 di dunia. Karena apa? Di surga saja kelas 1, di dunia juga harus kelas 1. Ya. Baik Pak, dari pertemuan ini apa saja ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok elemen-elemen relawan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2 Pak Cornelius? Ya, tadi kita sudah memetakan masing-masing relawan, ormas, komunitas dengan karakteristik masing-masing dan kita melakukan zonasi sesuai dengan keunggulan masing-masing di lokasi masing-masing di mana mereka survive. Jadi kita sudah memetakan penugasan-penugasan agar tidak tumbuhkan satu dengan yang lain, tetapi saling bersinergi dan saling menopang. Baik, bagaimana keterkaitan daripada elemen-elemen ini dari segi ide dan gagasan dan program dengan programnya TKN, pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran, Pak Cornelius? Ya, kita berusaha sedapat mungkin agar kita berinteraksi, bekerjasama dengan TKN dan TKD. Namun demikian, kami tetap mengutamakan relawan, ormas, dan komunitas ini bergerak secara mandiri dengan tetap memberikan komunikasi kepada TKN dan TKD. Ya, tidak bermaksud kita mencampuri TKN dan TKD, tetapi kita menjaga dari sinergitas dari TKN dan TKD tersebut. Ya, apa ya agenda ke depan ini Pak? Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan Pak Hasim untuk beliau mengetahui bahwa di dalam gerakan pemenangan Prabowo Gibran ada peran signifikan dari komunitas Kristiani, terutama mereka yang berada di dalam kepemimpinan relawan potensial, ormas-ormas Kristen dan komunitas Kristiani di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi tujuan yang lebih besar Pak Cornelius dibalik untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2 ini kan kumpul nih elemen-elemen kelompok masyarakat pendukung pasangan capres nomor urut 2
di balik atau di luar daripada untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2 ini apa terkait dengan eksistensi kelompok umat Kristiani di bangsa ini? Betul. Secara prinsip dan ke depan, negeri ini harus tahu dan harus mengakui bahwa umat Kristiani adalah bagian integral Indonesia, pelaku sejarah Indonesia, dan oleh karena itu tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap warga negara kelas 2. Oleh karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasikan umat Kristiani di Indonesia. Nah, ke depan umat Kristiani boleh ada dimanapun dalam peranan di Republik Indonesia ini. Baik Pak Cornelius, Bapak ini selaku mantan Ketua Umum PIKI dan juga adalah tokoh Kristen. Pak Cornelius, apa pesan dari Pak Cornelius terhadap elit-elit atau pimpinan-pimpinan denominasi gereja, baik utamanya ya umat Kristen, di dalam mensukseskan dan mengikuti pelaksanaan Pilpres Pileg tahun 2024 mendatang? Ya, saya bermohon dan mendoakan semua pimpinan gereja, sinodal maupun aras nasional agar berhikmat dan berakal budi. Kita boleh berpihak pada siapapun, tetapi kalau Roh Kudus beserta dengan kita, tentu kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang tidak mendegradasikan eksistensi orang Kristen, pemimpin yang tidak dengan mudah sumpah serapah, misalnya mengutuk Israel, hobinya hobi mesum, apalagi mempunyai ideologi khilafah. Itu tidak boleh kita pilih. Dan jangan juga menjustifikasi, memanipulasi, dan melakukan yang disebut dengan fitnah-fitnah kepada sosok-sosok yang belum tentu terbukti, termasuk fakta. Orang bilang selain fakta, fakta juga hasil manipulasi, bisa hasil manipulasi, bisa hasil konspirasi. Jadi oleh karena itu, kepada tokoh-tokoh Kristiani kita minta jangan menghakimi sesuatu yang pada dirinya, pada diri kita belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu ke depan tokoh-tokoh Kristiani harus mempunyai pikiran lebih luas, mempunyai wawasan lebih dalam, dan mempunyai spektrum bahkan yang tingkatnya surgawi, tidak duniawi saja. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Ada pesan lain lagi? Yang lain-lain, saya memesankan terlepas dari semua kepentingan politik, jangan lupa kita punya Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita, Tuhan kita, dan beliau harus berada di semua lini dan di atas semua kepentingan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Selamat untuk pertemuannya dan juga tentunya kiranya apa yang menjadi target dilakukannya pertemuan ini dapat terlaksana dengan baik Pak Cornelius. Sukses untuk Pak Cornelius dan jaringannya. Ya, demikian satukanindonesia.com. Saya mengabarkan dari acara kegiatan rapat terbatas relawan pasangan Capres 02 Prabowo Gibran dari Jakarta Pusat. Dengan saya Maruli Tua Silaban, jangan lupa satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia.